Anda menyaksikan program kabar khusus dari peringatan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar. Nah, yang menarik adalah apa saja agenda dalam peringatan HUT ke-59 Partai Golkar, termasuk juga siapa saja tokoh yang hadir dalam peringatan Puncak HUT ke-59 Partai Golkar pada malam hari ini. Langsung saja saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Penyelenggara HUT ke-59 Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Teh Nurul. Selamat malam, Teh. Selamat malam, Sita. Selamat saya malam, ganggu pemirsa. Waktunya. Enggak apa-apa, dengan senang hati. Dengan senang hati. Terima kasih banyak, Teh Nurul. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Golkar yang ke-59, Teh. Iya, terima kasih. Terima kasih. Nah, sekaligus yang ingin saya tanyakan, Teh, tadi kita sudah lihat bersama-sama ya, Teh, ya. Yang di awal siapa saja tokoh yang hadir, mungkin Teh Nurul bisa menyampaikan siapa yang hadir, termasuk juga Ketua Umum Partai Politik dari Koalisi Indonesia Maju ya, Teh, ya. Ya, kita lihat bersama-sama tadi Bapak Presiden yang hadir, juga Capres dari Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Dan kemudian dari ketua-ketua umum partai koalisi, kita lihat ada Mas Ibas yang mewakili AHY, kemudian juga ada Bang Zul, kemudian juga ada beberapa menteri yang hadir di sini ya. Ada Mas Pak Andi Matalata, ya para ketua umumnya Para hadir ketua umum, dan deh. juga ketua-ketua DPD provinsi dan anggota DPRD under 40 seluruh Indonesia yang hadir di sini. Jadi ya suasananya sangat meriah ya dan sangat hangat, karena ini buat kami juga sekaligus konsolidasi partai sebelum pelaksanaan pileg, karena mulai gongnya nanti pada tanggal 28 November. Apalagi bersamaan ya, Teh, ya, pileg dan pilpres ya. Betul pileg dan pilpres. Jadi kita harus bisa juga pintar-pintar supaya kita tidak berjuang untuk pilpres tapi nanti pilegnya kita ketinggalan. Oleh karena itu kita harus paralel begitu. Oke, makanya kalau kita lihat juga yang hadir tidak hanya dari pihak DPP tapi juga DPD. Jadi yang ditekankan adalah soal konsolidasi struktural internal menuju pemilu ya, Teh, ya. Betul, ini konsolidasi secara struktural dan kemudian secara masif begitu ya. Dan kita sudah memulainya tahapan dari mulai ulang tahun Golkar pada tanggal 20 Oktober sampai hari ini puncak HUT-nya begitu, karena memang kita juga menunggu waktu Bapak Presiden bisa hadir, dan hari ini alhamdulillah Bapak Jokowi bisa hadir bersama-sama kita semua. Iya, Teh, mungkin diskusi kita saya ingin fokus dulu, Teh, soal agenda dari di HUT Golkar ke-59 ini. Kok tadi kan Teh Nurul menyampaikan bahwa yang ditekankan adalah soal konsolidasi struktural internal partai. Kita tahu sejarah dari Partai Golkar, Teh, di Pilpres 2014 menduduki peringkat kedua, begitupun juga untuk di Pilpres 2019. Ini kursi di DPR RI. Adakah target khusus untuk nanti di Pilpres 2024, Teh? Ya, kalau target kami kan 20% ya. 20% itu kurang lebih 120 kursi di DPR RI begitu. Target pemenangan 20% dari suara keseluruhan. Kemarin ini kan 14%. Kita pengen sekarang 20% begitu. Di pilkada juga demikian 20%. Jadi target keseluruhan itu ya minimal kita 20% memenangkan kursi baik di parlemen, baik suara partai di pemilu legislatif, dan kemudian juga nanti di pilkada seperti itu. Oke, jadi ini targetnya kalau waktu itu adalah 3 besar, karena tetap 3 besar terus ya, Teh, ya. Iya dong, harus dong. Di peringkat pertama ya, Teh. Ya, insya Allah bisa ya. Kita ingin sekali semangat dari para kader ini untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar dengan memenangkan pileg begitu ya. Jadi mayoritas suara lah. Mudah-mudahan kita dapat kotel efeknya dari Bapak Prabowo ya. Jadi karena mesin partai kita kan berjalan secara sangat aktif begitu ya, dan infrastruktur partai juga dari mulai pusat sampai ke desa itu berjalan gitu. Golkar sebagai partai tua ya, dan sampai saat ini juga masih established begitu, orang-orangnya, kader-kadernya ada semua, dari atas sampai bawah tuh ada semua. Iya. Jadi ini sebetulnya keunggulan Partai Golkar, dan kita ingin memaksimalkan ini semua untuk memenangkan pileg maupun pilpres di 2024 nanti. Oke. Nah, yang menarik adalah seberapa signifikan sih, Teh, sebetulnya kinerja dari mesin partai politik dan juga tokoh yang diusung ya untuk pilpres nanti dalam mempengaruhi suara Partai Golkar, khususnya nanti di DPR RI. Ya, ini kan sifatnya instruktif ya, dan ini komitmen dari partai begitu. Jadi kalau sudah begini, kita memakai sistem komando. Komandonya adalah ya semua harus bekerja untuk pertama ya pemenangan partai, dengan ujung tombaknya adalah para caleg di lapangan begitu. Dan kemudian kita juga pertaruhan kita untuk memenangkan Bapak Prabowo sebagai Capres 2024.
Jadi perjuangannya ini berjalan secara paralel begitu, jadi tidak satu-satu. Karena kami kan kalau ke daerah juga bicaranya tidak bicara tentang diri sendiri sebagai caleg, tapi tentang partai juga dan kemudian capres juga. Ini sudah menjadi komitmen bersama di Partai Golkar dan kita akan buktikan gitu. Jadi artinya soliditas mesin partai menuju pemilu itu sangat dibutuhkan ya Teh ya? Iya dong, kalau tidak solid terpecah-pecah nanti suaranya tidak terkonsolidasi. Sementara kan modal suara kita besar ya, ya dari modal suara yang kita miliki ini, tentu saja kita bisa menyumbangkan suara ini untuk kemenangan Pilpres begitu. Tapi saya membayangkan sih bagaimana pusingnya partai politik karena akan menghadapi dua hal sekaligus ya. Pemilihan legislatif juga, artinya para caleg juga bekerja untuk mesin partai, satu lagi untuk pemenangan Pilpres. Tapi yang agak mempermudah kami berjuang di lapangan adalah bahwa Bapak Prabowo itu lahir dari rahimnya Partai Golkar. Jadi ini juga merasa sebagai satu keluarga begitu ya. Namun kita juga jangan ya partainya sekarang sudah berbeda. Jadi jangan sampai nanti kita tidak ingin kejadian lah misalnya partai kita kemudian terdegradasi begitu ya. Oleh karena itu instruksinya sangat jelas bahwa pileg kita harus menang, Pilpres juga begitu. Namun jangan sampai terdegradasi antara pileg dan pilpresnya tersebut. Oke, itu kita sudah paham kok sebagai caleg begini udah paham. Harus saling berjalan seiringan gitu kurang lebih ya Teh ya. Betul. Nah Teh kita bergeser mungkin ke acara ya Teh ya. Nah tadi kan kalau kita lihat tadi sudah ada kehadiran dari Presiden Joko Widodo. Tapi saya lupa Teh, sebelum saya masuk ke sana. Kalau tadi Teh Nurul menyampaikan ini adalah soal konsolidasi struktural internal partai. Tadi saya tidak melihat kehadiran dari Mas Gibran. Saya ingin konfirmasi apakah memang betul Mas Gibran tidak hadir dalam acara malam hari ini Teh? Tidak hadir ya. Bahkan Mas Kaisang juga tidak hadir karena ya secara Bapak Presiden juga menginginkan beliau ingin hadir sendiri begitu, jadi tidak ada yang lain-lain gitu. Jadi Mas Kaisang juga tadi diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum dari PSI ya. Kita menghargai itu begitu. Oke. Artinya begini Teh, apakah bisa disimpulkan bahwa agenda dalam hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar ini memang murni untuk peringatan hari ulang tahun, tidak ada kegiatan politik di luar itu? Murni untuk ulang tahun sekaligus konsolidasi dan ingin memperlihatkan kami keluarga besar Partai Golkar ini solid untuk memenangkan Pilpres ya, dengan hadirnya Bapak Prabowo dan kemudian Bapak Presiden pun ini adalah kehadiran beliau pertama kali di markas Golkar ini begitu. Jadi mungkin ini dari sini akan ada impresi-impresi yang lain begitu ya, kesan ataupun apa. Saya tidak tahu nanti agenda politik ke depannya seperti apa, tapi kami di sini ingin mengatakan bahwa Golkar solid dan siap berjuang untuk Bapak Prabowo bersama-sama juga dengan meneruskan apa yang sudah diletakkan pembangunannya oleh Bapak Jokowi. Saya kira ini message-nya jelas sekali. Oke, pesannya itu yang ditekankan dalam peringatan hari ulang tahun malam hari ini ya Teh ya? Bahwa kami solid, kami terkonsolidasi, kami siap untuk bertarung dan memenangkan pertarungan di Pileg dan Pilpres. Oke, itu pesannya. Tapi Teh, untuk rangkaian acara pada malam hari ini, itu kan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Apakah Presiden juga nanti akan memberikan arahan dalam peringatan hari ulang tahun malam hari ini Teh? Iya. Jadi setelah ini baru dari Ketua Penyelenggara ya, yang kita dengarkan ini. Kemudian nanti ada arahan juga dari Bapak Ketua Umum. Dan nanti mungkin surprise Bapak Ketua Umum akan meminta Bapak Capres untuk bicara juga. Setelah itu Pak Presiden akan memberikan sambutannya juga. Oke, jadi dipastikan pada malam hari ini akan ada sambutan ya dari Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga, kemudian Pak Presiden Joko Widodo dan juga Baca Pres Pak Prabowo Subianto itu ya Teh ya? Iya. Nah nanti yang kita tunggu aja Bapak Prabowo-nya. Ini surprise sih, tidak ada di dalam rundown ya. Tapi tidak ada di dalam rundown? Tidak ada dalam rundown, tapi rencananya Bapak Ketua Umum akan meminta
untuk beliau bisa berbicara. Ya, tapi saya bingung, ini surprise tapi dibilangin gini jadi surprise gak ya? Nggak apa-apa, ini kan nggak didengar. Oh iya, isinya nanti kita lihat ya Teh ya. Oke, tapi gini Teh, apakah nanti yang akan dibicarakan ini kan tadi udah terlanjur disampaikan ya Teh ya, ini adalah surprise. Apakah ini memang berkaitan dengan proses politik menuju pemilu nanti atau memang sifatnya surprise khusus untuk di HUT Partai Golkar? Di HUT Partai Golkar saja. Oke. Saya kira kita semua juga ingin mendengar ya. Jadi ya why not gitu. Ini kan perayaan puncak HUT, kemudian kita mengundang kepala pemerintahan tertinggi ya, Bapak Presiden, dan kemudian capresnya juga ada di sini begitu ya. Saya kira kita tunggu aja apakah akan ada ya Surprise lain gitu ya, Teh ya? surprise lain ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita tunggu ya Teh ya. Termasuk kalau bicara soal surprise pemirsa dan juga Teh Nurul ya. Ini karena gini, awak media ini sempat mendapatkan informasi yang beredar bahwa pada hari ini tuh rencananya Mas Gibran akan menjadi kader Partai Golkar. Itu betul nggak sih Teh? Jawabannya nanti ya. Kita jeda dulu. Kabar khusus akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, masih bersama kami di Kabar Khusus. Saya langsung lanjutkan diskusi saya dengan Teh Nurul. Tadi pertanyaan saya menggantung sebelum jeda iklan Teh. Ini kan informasi yang beredar di kalangan wartawan itu bahwa pada malam hari ini rencananya Mas Gibran itu akan menjadi kader Partai Golkar. Itu sebetulnya gimana sih Teh? Bener nggak itu? Saya kira ini berita burung saja ya, kabar burung saja. Tapi realitasnya tidak. Atau belum, kami belum tahu ya. Oke, belum itu berarti ada potensinya dong Teh. Saya belum bisa, Iya. ya belum, karena ini kan pembicaraan di tingkat elit, saya tidak tahu. Saya kira semuanya terserah Mas Gibran. Tapi ya sebagai parpol ya, siapapun kader yang mau masuk, masa sih nggak boleh begitu? Kan logikanya partai ini ya ingin menarik kader sebanyak-banyaknya. Jadi pintunya terbuka, silahkan saja begitu. Pasti kami juga ya welcome saja. Nah, tapi kan kita cari mungkin momentum yang pas lah ya. Jadi saya kira kita semua tidak ingin juga terburu-buru, dan apakah perlu ataukah tidak, ini kan keputusan yang ada di Mas Gibran sendiri ya. Saya kira kita tunggulah, pasti ada saatnya beritanya, kepastiannya. Nah, kita pun di dalam ini belum tahu begitu. Jadi yang kemarin keluar statement di media itu saya kira asumsi, maksudnya hanya berita burung kemudian ditangkap begitu. Jadi saya kira itu tidak benar begitu ya. Oke, artinya tapi Partai Golkar terbuka ya Teh ya bagi siapapun yang ingin masuk sebagai kader terbuka. ya. Iya, iya. Tapi kenapa Vita mau masuk Golkar? Please. Nggak apa-apa, tidak ada alergi. konteksnya Mas Gibran Teh. Tapi gini Teh, sudah ada komunikasi belum Teh sejauh ini ya antara Mas Gibran dengan Partai Golkar? Nah, itu begitu saya tidak berkaitan tahu. Dengan kaderisasi itu tadi. Saya tidak tahu yang itu. Saya juga tidak ingin sok tahu ya, karena sok tahu jadi iya, jadi tidak baik menurut saya. Jadi saya ingin yang jelas-jelas saja kalau memberitakan begitu ya. Nah, sementara ini belum ada berita yang jelas. Jadi kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja ya Teh ya. Iya. Oke. Nah, tapi gini Teh, ini kan kalau kita lihat ya juga ya Teh ya, kenapa informasi ini beredar di kalangan publik, termasuk juga hal ini ditekankan oleh Sekjen PDI Perjuangan bahwa sudah menelepon Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto bahwa Mas Gibran ini dikuningkan. Nah, konteks dikuningkan ini apakah artinya, kan ada dua probabilitasnya Teh ya. Dikuningkan ini apakah artinya memang Partai Golkar mengusung Mas Gibran sebagai bacawa pres, atau Mas Gibran ini sudah menjadi kader Partai Golkar. Nah, itu kan probabilitas yang mungkin ya. Itu gimana kalau menurut Teh Nurul? Kalau sekarang dalam perjalanannya kan beliau Mas Gibran masih menjadi ya wali kota, menjalankan fungsinya sebagai wali kota, dan belum memutuskan perjalanan dalam partai politiknya seperti apa begitu ya, mau bergabung dengan siapa. Saya kira juga ini tidak perlu terburu-buru, dan kita tidak perlu gerasa-gerusu kemudian mendorong-dorong gitu. Jadi biarkan itu berjalan secara mengalir ya. Natural begitu ya. Natural ya, supaya semuanya menjadi apa sih? Ya enak gitu, enak untuk semua, enak untuk Mas Gibran, enak untuk kitanya, enak untuk semua lah begitu. Jangan ada keterpaksaan ataupun misalnya apa ya, dorongan yang memang misalnya kalau masih bisa seperti sekarang, why not gitu. Gitu kan. Jadi nggak harus juga karena beliau sebagai cawapres yang diusung oleh Partai Golkar, nggak harus ujuk-ujuk juga begitu. Jadi bisa
menunggu momentum yang tepat. Saya kira sabar-sabarlah. Tapi pembicaraan tentang itu saya sendiri tidak ikut dalam pembicaraan tersebut. Saya tidak tahu sejauh mana. Jadi saya juga hanya dengar dari media begitu ya. Dan oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa tunggu sajalah begitu. Tunggu saja tuh nanti keputusan Tunggu seperti apa saja. ya Teh ya. Oke. Nanti kalau misalnya sudah ada kejelasan, saya akan kasih tahu Mbak Vita juga. Itu ya ditunggu ya Iya. Teh ya. Gitu. Teh tapi begini Teh. Tadi kan ditekankan bahwa ini ya sudah mengalir saja begitu ya. Tapi bagaimana komitmen Partai Golkar begitu ya? Kita tahu kan ini sudah mendaftar ke KPU juga begitu ya. Dalam mengusung Mas Gibran dan juga pasangan Prabowo Gibran ini untuk pemilihan Presiden 2024. Kalau misalnya nanti kita berandai-andai Teh, Ya. kita nggak tahu ya. Kalaupun Ya. misalnya tidak masuk ke sebagai kader Golkar, akankah itu berpengaruh terhadap pengusungan Mas Gibran? Kalau menurut Teh Nurul? Tidak, tetap tidak berpengaruh. Kan kita lihat juga Pak Mahfud bukan kader partai, Bapak Ma'ruf Amin juga bukan kader partai, jadi tidak ada masalah sih. Ya. Oke, jadi tetap akan Tapi mengusung bahwa kan persyaratan di dalam konstitusi hanya disebutkan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau ya, Teh? gabungan partai politik. Bukan kader partai politik misalnya, tidak disebutkan seperti itu. Oke, Teh, sekaligus yang ingin saya tanyakan begini, karena ada juga persepsi yang muncul di elit partai politik ya Teh ya, bahwa kenapa kemudian partai politik psikologis partai politik ini menginginkan bahwa kadernya lah yang harus maju menjadi capres-cawapres karena ada kotel efek, ada efek ekor jas yang diperhitungkan di sana. Partai Golkar juga mempertimbangkan mengenai psikologis itu nggak sih Teh? Iya, namun kita kan memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk melakukan melaksanakan ataupun memutuskan begitu ya, pilihan apa yang terbaik untuk Bapak Ketua Umum sendiri dan untuk Partai Golkar gitu. Jadi semua ini saya kira sudah melewati satu pemikiran yang panjang, kemudian juga dengan dialog-dialog di partai begitu ya. Jadi apa yang diputuskan itu ya sudah merupakan keputusan yang terbaik bagi Partai Golkar, dan kita bisa melihat bahwa dengan mengusung Gibran sebagai ikonnya anak muda ya, saya kira kita bisa melihat bahwa kebesaran Partai Golkar itu sekarang kita jelas ingin membangun regenerasi dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda untuk kepemimpinan di masa-masa mendatang. Dan ini sudah diperlihatkan kepala daerah dari Golkar banyak yang under 40, anggota DPR-nya, kemudian juga Bapak Ketua Umum memberikan ruang-ruang yang sangat luas buat anak-anak muda gitu. Jadi saya kira udah kita jangan alergi ya. Ya, saya kira Mas Gibran juga 59 tahun begitu ya. sebetulnya percayalah bahwa kita melihat Mas Gibran itu sebagai satu sosok yang bisa diharapkan juga ya, karena sekolahnya juga bagus ya. Memang setiap orang punya karakter masing-masing begitu. Saya kira kita coba melihat sisi positifnya lah ya. Jangan terbawa arus begitu. Kita mencoba untuk lebih objektif, dan saya kira pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah pilihan yang berdasarkan objektivitas dan kemudian realitas begitu ya untuk partai. Oke, kita lihat dulu ya Teh ya. Ya. Teh Nurul, ini ada video milestone dari Partai Golkar. Kita simak bersama-sama pemirsa. Pada tahun 1950-an, pembentukan organisasi golongan karya atau Golkar diorientasikan sebagai perwakilan golongan masyarakat yang diharapkan bisa mewakili dan menjadi representatif bentuk demokrasi Indonesia. Pada tahun 1964, sebagai respon terhadap situasi politik pada saat itu, Golkar diubah menjadi sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar, yang bertujuan dan berjuang untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Pada 1969, organisasi anggotanya dirampingkan sebagai persiapan untuk menghadapi pemilu 1971. 17 Juli 1971, Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar turut berperan dalam pembangunan ekonomi yang pesat, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan melaksanakan pembangunan. Partai Golkar berhasil membantu pemerintahan dalam mencapai swasembada pangan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di masa transformasi dari era Orde Baru ke era reformasi,
Partai Golkar beradaptasi dalam menghadapi perubahan politik yang signifikan. Reformasi membawa perubahan politik nasional yang berimbas besar terhadap Golkar. Pada akhir 1998, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung semangat reformasi dengan menunjukkan partisipasi aktif dalam proses demokratisasi dan dukungannya untuk pemilihan umum yang bebas dan adil. Partai Golkar muncul dengan paradigma baru yang berisi pokok-pokok visi, misi, dan platform politik yang mengandung aspek pembaruan sekaligus tetap berada pada jalur yang tetap menjunjung berideologi Pancasila, karya dan kekaryaan. Salah satu strategi politik adalah melalui optimalisasi peran media informasi dan komunikasi sebagai alat penggalangan opini. Saat ini Golkar Indonesia Baru, Kabar Golkar dan media internal lainnya berperan dalam menyuarakan kegiatan, ide dan gagasan yang dikerjakan oleh kader-kader Golkar. Golkar Institute sebagai sekolah pemimpin yang siap mencetak kader-kader yang kompeten serta layak untuk menjadi pemimpin dan wadah terhadap ruang-ruang politik lainnya. Golkar menciptakan program Yellow Clinic tercipta untuk kepedulian Partai Golkar terhadap kesehatan masyarakat, telah melayani masyarakat sejak masa COVID hingga hari ini dan terus berkembang. Masa depan Indonesia yang cerah dihadirkan oleh Partai Golkar melalui visinya. Dengan mencetuskan kader muda, Golkar mengedepankan peran serta generasi milenial dalam ranah politik di Indonesia untuk tetap melanjutkan kejayaan yang telah tercipta sejak berdirinya Golkar. Golkar terus berperan aktif dalam kemajuan teknologi digitalisasi dan menjadikan bangsa Indonesia yang maju serta berperan aktif dalam dunia internasional. Dengan adanya generasi milenial dalam tubuh Golkar adalah sebagai bukti nyata Golkar adaptif dengan perkembangan teknologi yang kian hari terus berkembang. Golkar siap melanjutkan pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang dihormati oleh dunia internasional. Melalui kerjasama, inklusivitas, dan semangat positif dalam perjalanan politik, Partai Golkar mengilhami harapan, menunjukkan cahaya terang yang bersinar di masa depan Indonesia. Sepertinya tepuk tangannya masih kurang semangat malam hari ini. Boleh kita berikan tepukan tangan apa yang telah 59 tahun dilalui dan tentunya perjalanan yang tidak mudah dan tidak kenal lelah, tetapi perjalanan yang mendewasakan sebagai partai yang paling senior dan yang masih eksis saat ini di Indonesia. Boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah untuk Partai Golkar, hadirin? Ada yang teriak di belakang. Sudah semangat berarti ini. Hidup Golkar. Di belakang tadi. Sampai belakang berarti semangatnya. Sampai udah belakang. ya. Oke. Golkar menang, rakyat sejahtera. Oke. Mantap. Baiklah, hadirin yang kami hormati, inilah yang kita nantikan bersama. Pidato politik yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada Bapak Erlangga Hartarto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita teriakan dulu yel-yel Partai Golkar, siap? Golkar! Indonesia! Golkar! Prabowo! Prabowo! Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah bangun semua Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
yang kami hormati calon presiden, Menteri Pertahanan, Ketua Umum Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Presiden kita, Pak Joko Widodo. Calon presiden kita, terima kasih. Yang kami hormati para ketua umum partai, ketua umum PAN yang selalu bergaya muda, Pak Zulkifli Hasan. Kita beri tepuk tangan. Mewakili Partai Demokrat, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Sister Grace. Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Garda Republik, Pak Ahmad Rida Sabana. Ketua Umum Partai Prima, Bapak Agus Jabo. Yang mewakili Partai Bulan Bintang, Pak Ferry. Hadir di sini juga Ketua Umum Projo Menkominfo, Pak Budi Ari. Sekjen dan bendahara umumnya sudah menjadi Partai Golkar. Kalau ketua umumnya kelihatannya bentar lagi, Pak Presiden. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Pak Akbar Tanjung beserta Ibu. Yang kami hormati Dewan Pembina Pak Syarif Cip-Cip Sutarjo. Yang mengundang kita semua tanggal 12 November, Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Agung Laksono selaku Ketua Dewan Pakar, Dewan Etik Pak Muhammad Hatta, Dewan Penasehat yang mewakili, Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Pak Bambang Susatyo, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pak Ludwig selaku juga Wakil Ketua DPR, Bendahara Umum, para Wakil Ketua Umum, seluruh jajaran DPP, Ketua Fraksi dan jajarannya Pak Kahar Muzakir, Ketua-Ketua DPD Partai Golkar seprovinsi se-Indonesia. Silakan berdiri. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua IPG beserta jajarannya, Ibu Yanti, ada Ibu Nina, ada Ibu Harmoko. Yang saya hormati Ketua Ormas Hasta Karya. Di sini juga hadir tokoh-tokoh kita, Pak Prabowo bertanggung jawab untuk pemenangan Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Mana Pak Ridwan Kamil? Di belakang, Pak. Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khof didampingi oleh Pak Dekarwo. Mana Pak Dekarwo? Jadi kalau sudah penyerangnya dua, Pak, tandem, itu sepertinya kita di Jawa Timur juga menang, Pak Prabowo. Kemudian juga tadi ada dari Papua, Pak Paulus Waterpau. Mana Pak Paulus? Pak Paulus juga siap memenangkan Maluku Papua. Yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Dan mohon maaf mungkin tidak saya sebut satu persatu, terutama tadi Ketua Panitia. Jadi menghadapi audiens di luar seperti menghadapi sidang paripurna DPR.
sangat serius karena dibandingi oleh Pak Aceh dan Pak Dito kan, Mas Dito. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita hadir dalam 59 tahun Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya mengucapkan selamat datang di Kompleks Pelataran Markas Besar Partai Golkar kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Tadi sebelum acara, seluruh Ketua Umum Partai Golkar mengatakan minimal markas Partai Golkar di IKN paling kecil sebesar Kompleks Selipi ini, Pak Presiden. Tapi dari Koalisi Indonesia Maju duluan, Pak. Bapak yang kami hormati, tepat di depan saya adalah pohon beringin, Pak Presiden. Persis di belakang Pak Presiden dalam garis lurus adalah pohon beringin. Pohon yang tumbuh kokoh dan kuat. Pohon beringin adalah lambang Partai Golkar sebagai perlambang tempat untuk berteduh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Beringin yang rindang akan selalu mengayomi rakyat. Pohon beringin hadir memberi keteduhan, Pak. Jadi sekarang teduh bukan karena malam tetapi karena pohon beringin, Pak. Pohon beringin hadir memberi keteduhan kepada siapapun di pemerintahan, termasuk karena pohon beringin selalu ada di dalam istana-istana pemerintahan. Selama perjalanan 59 tahun, Partai Golkar telah melalui berbagai tantangan, dinamika politik. Namun alhamdulillah, pohon beringin ini kuat akarnya, rimbun daunnya, dan hingga saat ini Partai Golkar tetap menjadi kekuatan politik yang mewarnai, selalu memberikan arah perjalanan kepada bangsa kita. Partai Golkar sejak kelahirannya selalu istiqomah, turut serta membangun sebagai pengejawantahan daripada ideologi karya kekaryaan. Semangat membangun bangsa ini bagi Golkar tidak pernah lapuk dimakan zaman. Dalam setiap fase pemerintah, kita selalu memegang prinsip 3 hal: stabilitas politik dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Ketiga prinsip ini menjadi kompas untuk memainkan peran politik. Partai Golkar selalu hadir dalam situasi krisis politik bangsa, menuntut panggilan sejarah. Dengan 59 tahun pengalaman Partai Golkar membangun negeri, Partai Golkar membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis, mulai krisis multidimensi di tahun 66, krisis ekonomi 98, krisis 2008 subprime mortgage, dan krisis COVID-19. Dengan demikian, Partai Golkar merupakan partai yang paling konsisten mendukung, sekali lagi, partai paling konsisten mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu yang kami hormati, konsistensi Partai Golkar untuk membangun negeri telah kita tunjukkan. Kita telah mengawal kepemimpinan Bapak Presiden selama 2 periode. Golkar berperan aktif memastikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Partai Golkar berpandangan, 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 Partai
program Bapak Presiden Joko Widodo memiliki kesamaan dengan arah perjuangan Partai Golkar. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, didukung pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, program pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan senilai 1.300 triliun dan pencapaian ini didorong untuk menunjang konektivitas nasional, mendorong ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga mendorong hilirisasi industri. Baru saja tadi kita terima dari BPS pertumbuhan ekonomi kita 5 tipis, biasanya 5 tebal Pak Presiden. Sudah 7 semester 5%. Dan kali ini 4,94, namun ini pun menjadi 3 terbesar dibandingkan negara G20 yang lain. Angka kemiskinan pun turun ke angka 9,36%. Ini angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Tentu kita bisa lihat dari program yang dilakukan Bapak Presiden di perlindungan sosial. Telah dialokasikan lebih dari 30% anggaran negara. Ini menunjukkan negara kita saat ini adalah welfare state, negara kesejahteraan. Kita lihat pandemi ini dunia masih dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kita menghadapi geopolitik dunia yang tidak menentu. Konflik Rusia-Ukraina belum selesai. Konflik Gaza, Palestina dengan Hamas dan Israel, serta menjelang pemilu di Amerika Serikat. Namun berkat arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kerja keras kita dapat menjaga tren positif kinerja ekonomi dengan baik. Kita harus waspada, ketidakpastian ini dapat berimbas kepada ekonomi kita. Dan ketidakpastian ini akan dihadapi oleh pemerintah beberapa tahun ke depan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang. Konflik Israel-Palestina, Partai Golkar mengutuk dengan keras peperangan yang membawa korban kemanusiaan. Partai Golkar menitipkan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil langkah penyelesaian damai. Partai Golkar minta pemerintah dan PBB memperjuangkan solusi 2 negara. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan telah dirasakan positif di masyarakat. Dan berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan publik atas pemerintahan kita ini, approval ratingnya di atas 75%. Tidak ada satupun negara di dunia di periode kedua approval ratingnya di atas 75%. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini karena kepuasan terhadap situasi pembangunan, perekonomian, kesejahteraan. Dan tentunya kita terus mendukung agar pembangunan ini dilanjutkan. Apakah saudara-saudara setuju untuk dilanjutkan? Sekarang saya tanya, siapa yang bisa melanjutkan? Siapa yang bisa melanjutkan? Setuju kita lanjutkan? Saudara yakin bahwa yang dapat melanjutkan pembangunan ini adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Selanjutnya,
kita semua yakin untuk memastikan kemenangan dari pasangan kita. Saudara-saudara siap? Ketua-ketua DPD siap? Anak muda under 40 siap? Ibu-ibu siap? Para senior siap? Alhamdulillah. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melanjutkan sambutan, saya ingin baca pantun dulu, Pak Presiden. Lisa Blackpink bercita-cita jadi Kopassus, tapi hati lebih memilih jadi musikus. 14 Februari tinggal 100. Dengan senang hati Golkar pinjamkan 100. Kader AMPI saya minta berdiri. Mintanya 100, saya hitung ada 300, Pak Presiden. Dan Golkar satu-satunya kantor yang punya amphitheater, Pak Presiden. Hari ini tepat 100 hari kita menuju 14 Februari 2004. Kita menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kita harus menang dua-duanya. Pemilu legislatif harus kita menangkan 20% atau 120 kursi. Saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah. Partai Golkar adalah salah satu partai yang selain Pak Presiden, calon presidennya melesat, Partai Golkar juga melesat, Pak, 4% dalam 1-2 bulan terakhir, Pak. Saya ingatkan kembali, tahun 2024, Partai Golkar berusia 60 tahun. Oleh karena itu, apakah saudara-saudara siap membuat sejarah? Siap membuat sejarah? Saya instruksikan bahwa kita harus menangkan Pilpres dan Pileg agar dalam peringatan tahun depan kita menjadi partai pemenang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Siap? Sanggup? Alhamdulillah. Ini sudah siap semua, Pak. Kemenangan bagi Partai Golkar bukan kemenangan bagi golongan karya, tetapi kemenangan ini untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk mereka bisa meraih cita-cita, menggapai masa depan yang lebih baik. Saudara setuju? Siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Partai Golkar, partai yang terus bertransformasi. Ada 3 program yang didukung oleh Partai Golkar. Pertama, Golkar Institute. Kampusnya ada di sini, Pak Presiden. Ini adalah kampus Golkar Institute, dan memang sejak didirikan, kita bertekad membina anak muda di bawah 40 tahun. Dan kita sudah membina dalam 3 tahun dipimpin oleh Saudara Aceh Hasan Zajili, Pak Rijal Marangeng, Pak Erwin Aksa, dan yang lain. Selain itu, Partai Golkar telah melahirkan pemimpin-pemimpin muda under 40. Coba pemimpin muda under 40 berdiri. Nah, ini adalah gubernur, ini adalah bupati, wali kota, wakil wali kota, dan anggota DPR RI yang usianya di bawah 40 tahun. Yang above 40 hanya Pak Bambang Susatyo. Tadi Pak Bambang bilang ulang tahunnya seumur kita nih, 59, Pak.
Yang kedua, Partai Golkar di sebelah kanan ada Yellow Clinic. Ini sudah diinstitusikan. Dalam 3 tahun, Partai Golkar sudah memiliki 15 klinik dan sudah melayani lebih dari 4,8 juta masyarakat, termasuk untuk memberikan vaksin. Yang ketiga, Golkar sudah punya Badan Saksi Nasional. Saudara Sahmud mana? BSN berdiri. BSN kita sudah punya saksi di 823.220 TPS dan di dalam pilkada yang lalu Partai Golkar menang 60%, Pak Presiden. Jadi mesin Partai Golkar sudah siap. Selanjutnya, agar resepsi ini semakin menarik, saya mengundang Bapak Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, calon presiden kita, untuk memberikan sambutan. Silakan, Pak. Prabowo. Nanti saya lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto beserta Ibu Yanti Erlangga, beserta senior Partai Golkar yang hadir, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar, Bapak Mamata, Ketua Dewan Etik, para ketum Partai Koalisi Indonesia Maju yang saya hormati, yang hadir semua, Pak Zulkifli Hasan yang mewakili Partai Demokrat, Mas Ibas Yudhoyono yang mewakili PBB, Pak Afyan Sanur, Ketua Umum Gelora Pak Anies Mata, PSI yang diwakili Mbak Grace Natali, Partai Garda Republik, Ketua Umumnya Ahmad Ridho Sabana, dan Mas Agus Jabo dari Prima. Para tokoh-tokoh yang hadir semuanya, yang saya minta maaf mungkin saya tidak sebut namanya satu-satu, tetapi hadir juga tokoh-tokoh seperti Ibu Harmoko, Ibu Akbar Tanjung, Ibu Yanti Erlangga Hartarto, Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1, Ibu Nurul Arifin, Gubernur Jawa Timur yang saya hormati Ibu Khofifah Indar Parawansa, Saudara Ridwan Kamil yang saya hormati, Pak Dekarwo yang saya hormati, seluruh kader Partai Golkar, alma mater saya yang saya banggakan. Saya kaget diminta kasih sambutan, tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pemilihan presiden yang akan datang. Kami bertekad untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dibuktikan sangat bermanfaat, sangat berhasil, dan sangat nyata untuk kebaikan dan kepentingan pembangunan bangsa Indonesia, menuju Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang berada
di tingkat teratas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami memang merasakan bahwa legacy prestasi yang sudah dibuat oleh pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo sungguh tidak ringan. Legacy yang sudah dibuat adalah prestasi yang luar biasa. Untuk melanjutkan itu membutuhkan suatu tekad semangat, idealisme, komitmen yang sangat-sangat tinggi, dan untuk itu kami siap memberi segala-galanya untuk mewujudkan cita-cita negara dan bangsa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Saya kira ini di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi Pak. Begitu saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya banyak belajar dari Bapak, terutama di bidang politik, Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan, dia terpaksa berubah. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos Pak. Itu sekarang. Terima kasih sekali lagi Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar banyak dari Bapak. Ngeluruk tanpa polo, menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak menyakitkan tapi mengajak. Saya kira ini pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Hidup Golkar! Jadi saya lanjutkan. Pak Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar. Prabowo adalah alumni Class of 2004. Apa itu? Konvensi Partai Golkar. Bersama Pak Abu Rizal Bakri, Pak Surya Paloh, Pak Wiranto, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kala. Oleh karena itu, di tahun 2024, Partai Golkar mempersembahkan Pak Prabowo untuk Indonesia. Sementara Mas Gibran berasal dari generasi milenial atau generasi Z. 120 juta pemilih atau 53% penduduk kita adalah generasi milenial. Setuju? Under 40 setuju? Oleh karena itu Mas Gibran adalah satu-satunya kandidat dari generasi milenial. Kita dukung Pak Prabowo Gibran. Setuju? Terima kasih. Saya tinggal berterima kasih kepada panitia, Pak Muhyiddin, kemudian kepada Yahya Saini,
kepada Aceh Hasan Sajili, kepada John Kennedy Ajis, kepada Pak Dito Aryo Tejo, kepada Kemas Ilham Akbar, dan Saudara Danti yang telah menyiapkan keseluruhan, serta seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ingin bacakan pantun. Naik ojol, kesasar sampai Bekasi. Ketemu dokar, jadinya beli baju. Ini kena pengaruh ibu-ibu, Pak Presiden. Pasangan Prabowo Gibran sangat serasi. Didukung Golkar, Indonesia menjadi negara maju. Partai Golkar berusia 59. Dirayakan kader dengan penuh kegembiraan. Presiden Joko Widodo telah membawa kemajuan. Pasangan Prabowo Gibran yang dapat melanjutkan. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, Prabowo. Terima kasih. Selanjutnya, Partai Golkar sangat berharap dan berterima kasih kiranya Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kami, dan atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam berjuang memenangkan Partai Golkar. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita sekali lagi berikan tepukan tangan yang paling meriah malam hari ini. Pidato politik yang telah disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto. Tadi di belakang juga, Fani, ada spanduk ya yang begitu jelas terlihat tapi belum sempat dibacakan. Ada spanduk yang isinya Adalah tenang Pak Prabowo, Mas Gibran, AMPI sudah di sini. luar biasa. Saya semangatnya. lihat di sini jadi kayak saya kalau nge-MC di lapangan bola. Kenapa? Kenapa itu? Suasananya ternyata begitu meriah, begitu fanatik dan begitu luar biasa. Apalagi nanti juga U17 akan bertanding untuk Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Tentunya kita junjung tinggi sportivitas, begitu ya? Betul sekali. Baik, hadirin sekalian. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, beserta Ibu. Yang saya hormati para sesepuh, para senior Partai Golkar yang tidak bisa saya sebut satu persatu, seluruh jajaran pengurus partai, Hasta Karya dan organisasi sayap Partai Golkar dari tingkat pusat sampai daerah. Saya lihat tadi banyak dari provinsi, DPD dari provinsi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik, Partai PAN, Partai Demokrat,
Partai Gerindra, PSI, Partai Gelora, Partai PBB, Partai Garda Republik, dan Partai Prima. Yang saya hormati calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-59. Saya yakin semakin bertambahnya usia Partai Golkar akan membuat Partai Golkar semakin matang, semakin kuat menghadapi beragam tantangan-tantangan yang ada. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Erlangga, Ketua Umum, pohon beringin Golkar telah tumbuh rindang dan teduh dengan akar yang sangat kokoh. Saya juga senang malam hari ini hadir ratusan tokoh muda Golkar dari seluruh tanah air. Tadi yang under 40, paling ramai ini kalau anak-anak muda sudah bersuara. Saya mau mendengar suaranya yang under 40 diulangi mana? Senang saya, semangat sekali. Dan saya berharap semangat para tokoh muda Partai Golkar dapat terus berkobar untuk memajukan Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia segera akan menghadapi bonus demografi. Artinya, di tahun 2030, 68% penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya, generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran anak-anak muda. Dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Dan di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi. Sehingga banyak yang muda-muda itu hadir di Golkar. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa. Yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya,
terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-59, Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.